mengerti tugas gizi, tugas makan terlebih dahulu. Ada yang bisa belum bantu Bu? Ini gini Bu, anak saya si Abdul baru Ya. keluar dari rumah sakit. Ya. Ini kemarin ada dikasih surat apa untuk konsultasi ke puskesmas. Ini di dalam buku ini Bu. Iya. Boleh saya lihat Bu? Boleh Bu. Kayaknya. Saya lihat dulu ya Bu ya. Ya. Oh, anak ibu ini baru keluar rumah sakit ya? Ya Bu. Ini surat rujukannya ya. Oh ini. Kemarin sehabis rawat inap di rumah sakit sudah dapat formula 100. Sudah. Oh, ini ya tertulis sebanyak 5 sampai 110 mili dan makanan lunak untuk 1 kali sehari. Iya Bu. Jadi dikarenakan anak ibu diburuk ya. Iya, mungkin diburu. Diberi seperti itu. Sudah dirawat inap 1 minggu ya Bu Iya, ya? 1 minggu. Ya. Oh, sekarang untuk berat badannya kita dilihat dulu ya Bu ya. Iya Bu. Setelah habis rumah sakit ini. Oh, sekarang mulai peningkatan ya Bu ya. Iya. Dari sekarang sudah 7 kilo 8 ya Bu ya. Ya. Ada kenaikan 0,3 kilogram ya. Selama 1 minggu ini ya Bu ya. Iya. Ibu bisa Ibu ceritakan untuk pemberian ASI dan makanan sehari-hari di rumah Ya Bu. ya. Si Abdul ini kalau untuk asinya sampai Ya. 6 bulan saya kasih tanpa pendamping Bu. Ya. Dan setelah 6 bulan saya beri itu bubur, Oh. biskuit bentuk Ya. biskuit, tapi sampai usia 8 bulan. Ya. Tapi makannya ya sedikit aja Bu, susah, Ya. makannya masih frekuensi paling 3 sampai 4 kali lah gitu, tapi sedikit dimakannya. Oh, ya. Setelah umur 6 sampai 8 bulan tuh saya berikan lagi tambahan bubur yang agak lembek Bu. Ya. Usia itu 10 bulan tadi. Ya. Tapi ya sedikit juga sama sedikit makannya. Nah mulai umur 11 bulan saya beri makanan sama cuma dilembekkan aja lagi posisi nasinya, tapi sudah sama keluarga makannya. Tapi ya gitu tetap aja makannya susah. Malah setengah waktu bisa habis itu buburnya. Berarti selama ini cuma diberikan makanan lunak aja ya? Ya makan lunak sampai Ya. sekarang. Kemarin di waktu pulang dari rumah sakit diberi formula 100 ya Bu ya? Ya diberi. Yang tertulis di sini kan 5 sampai 140 mili makanan lunak dan 1 kali sehari. Itu bagaimana Bu? Apakah habis dimakan anaknya? Ya selama di rumah kalau masih sampai malam itu Bu, sampai jam 9 itu masih sisa Bu. Ya. Nah, kadang-kadang ya kurang lebih lah 100 milian gitu masih ada sisanya, jadi nggak bisa dihabiskan. Ya. Maka minumannya itu karena anaknya kurang suka Bu makan minuman. Untuk makan makanan dia tidak suka ya Bu? Iya, tidak suka. Terus untuk makanan sehari-hari anak ibu bagaimana? Apakah disuapin atau apa kayak gitu? Oh iya Bu, masih disuapin dan makannya itu lama sekali baru bisa itu gini ya, masih kada habis, cuma lama waktunya itu memakaninya tuh, jadi harus dilimit, harus teliti makannya. Karena dia makan sedikit ya, jadi agak lama ya Bu ya. Agak lama. Itu kan kadang-kadang dicampur sama orang-orang yang lain supaya nambah, kira-kira mau nambah maksud hati, tapi ya itu anaknya ini susah. Jadi apa yang sedang ibu lakukan ya sudah bagus usaha ibu agar anaknya mau makan. Ya alhamdulillah ya ada peningkatan. Ya. Terus untuk pemberian makanan ya Bu ya, karena kan anak ibu sudah umur 2 tahun ya Bu ya. Nah, di sini kita lihat Bu ya untuk pemberian makan umur 2 tahun kita disesuaikan sama umurnya ya Bu ya. Yang dulunya anak ibu
sampai 15 bulan ya cuma makanan lunak aja. Sedangkan dia kan sekarang sudah umurnya 2 tahun. Nah, jadi kita melihat anunya Bu ya, dari anunya kan sudah ada juga peningkatan. Nah, untuk pemberian makanan ya, ini kan umurnya kan sudah 2 tahun. Jadi ini ada tahapannya Bu untuk pemberian makan ini dari umur 6 sampai 11 bulan. Itu kan sudah berbeda dari tekstur, dari jumlahnya, untuk pemberian sehari-hari. Kita sedangkan anak ibu sudah umur 2 tahun. Ya. Di sini frekuensinya Bu ya. Frekuensi itu maksudnya dari jumlahnya. Anak ibu tadi kan dia tidak cuma sampai 2 sampai 3 ya. Iya. Anunya tadi ya. Makannya sendok Ya. 2. Kalau frekuensinya ya 3 Ya. sampai 4 kali Bu, tapi makannya baru paling Cuma- 2 sendok atau 3 Ya. sendok. Nah, di sini kan Bu ya. Nah, untuk umur segini kalau misalnya dia masih menyusui, anak ibu masih menyusui ya? Masih Bu. Ya, jadi kan teruskan aja menyusunya. Ya, diselingi sama makanan pokok, habis itu makanan selingan sama atau snack ya. Nah, itu diteruskan aja. Terus untuk jumlah pemberian apa namanya dari makanan kayak makanan pokoknya itu makan siang atau makan sehari-harinya yang biasanya ibu kurang kan, jadi kan kita kita tingkatkan lagi dari jumlahnya. Nah, di sini kan ada 1/4 sampai 1 mangkok ukuran anunya apa namanya? 1/4 ya. Ya, 1/4 mili. Ya, itu kayak gelas itu Bu. Nah, jadi kalau misalnya anu kan gelas aqua itu ya Bu ya, itu sekitar 200-an. ya 220 kan ya, sekitar begitu lah rasanya di situ. Iya. Jadi bisa ya. ya. Nah, itu diberikan Bu ya dalam sehari 3 atau sampai 4 dalam pemberiannya dalam sehari. Jadi kan untuk meningkatkan umurnya kan makin bertambah, kebutuhannya makin meningkat. Makanya kan untuk frekuensinya kita tingkatkan. Jadi 3 sampai 4 kali dalam sehari dia harus makan. Terus untuk pemberian manunya ya Bu ya, selingan. Bisa kita kasih selingan. Misalnya dalam sehari kita kasih 1 sampai 2 kali sehari untuk selingan. Ibu kan dia suka biskuit, biskuit kayak apa namanya tadi yang ibu bilang tadi, yang regal atau apa kayak gitu ya. Intinya makan lunak mau sih makan, tapi kadang-kadang yang selingan itu yang selingan di antar jam yang itu nggak mau susah. Iya. Bisa aja itu kan untuk antara selingan makan pagi sama siang kita kasih selingannya. Itu bisa diberikan 1 sampai 2 kali sehari. Nah, terus untuk bentuk makanannya Bu ya, yang biasa dia makanan sampai umur 15 bulan masih makanan lunak ya. Nah, kita naikkan lagi tingkat anunya ya. Jadi itu makanan sudah makanan keluarga. Jadi dari teksturnya pula kayak itu kan bubur lunak. Ya, jadi kayak kita makan sehari-hari juga, kayak nasi sudah bentuk teksturnya sudah agak keras kayak gitu. Saya coba nanti itu. Ya, nanti kan kita apa namanya? Untuk perubahan itu kan kita bertahap kayak gitu kan. Jadi semakin dia kebutuhan dia meningkat, semakin apa namanya teksturnya kita tingkatkan. Sedangkan makanan yang diberikan ya tidak semestinya apa yang namanya cuma nasi sama lauk. Nah, jadi kan kadang-kadang sayur. Ya, jadi kan untuk anak-anak masa pertumbuhan ini kan dia perlu nutrisi yang banyak untuk perkembangannya. Ya, jadi untuk kebutuhan gizi seimbangnya dia kan harus ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa aja Bu seperti apa namanya ya, selain nasi Bu ya. Nah, ada bisa untuk roti, nah kayak gitu ya. Nah, macamnya atau misalnya kayak kentang kayak gitu kan itu kandungan karbohidrat. Sedangkan apa ya namanya untuk proteinnya, Ibu suka kan mancing. Suka apa namanya lauk. Nah, itu bisa dari telur. Nah, telur habis itu ada daging ayam. Nah, ini protein hewaninya ya. Jadi bisa aja misalnya dia suka telur, bisa ibu masak
dada telur, dicampur sayurnya di telur bisa, kayak gitulah. Nah, terus ditambahkan lagi protein nabati. Protein nabati itu ya, tempe, tahu gitu. Nah, jadi untuk pemberian ini ya, dan berarti dia harus ada protein nabati, ada protein hewani. Nah, 2 macam sepasang. Nah, terus ada sayur lagi. Sayur ini kan ada berbagai macam sayur. Ya. Jadi kan apa yang di keluarga biasa dimasak, bisa aja itu di apa namanya sudah diperkenalkan sama anak ibu ya. Nah, misalnya dia ibunya ya sayur bening, bisa aja gitu kan kita coba dia kan karena bertahap kita bilang ya. Nah, habis itu buah ya mungkin anak-anak kadang ada yang buah-buah tertentu yang dia suka, jadi kan macam-macam kan ada di sini ada buah ini kan angka, ada kastela segala macam ya Bu ya. Jadi kan untuk kebutuhan dia, misalnya dia paling kan 1 potong, misalnya kan 1 potong paling kadang kan ada yang 50 gram, nah tentang anuannya ya, 1 potong buah. Nah, jadi diharapkan untuk pola makan anak ini dia gizi seimbang. Jadi di dalam isi piringnya anak ibu tercukupi dari jumlah karbohidrat, protein, vitaminnya dari sayur dan mineral segala macamnya terpenuhi dari apabila kita gizi seimbang. Bagaimana Bu? Apa yang mau disampaikan? Apakah Ibu paham? Paham Bu, apa yang saya tadi. Ya. Jadi ulun rasa karena Ibu sudah paham ya Bu ya. Nanti untuk di rumah ya Ibu bisa baca-baca ya sambil buku ini ya. Di sini banyak petunjuknya cara pengolahan makanan sesuai umurnya, terus berapa jumlah makanan yang harusnya anak ibu makan sehari-hari ya. Nanti untuk 1 minggu lagi kunjungan ulang Bu ya, nanti dibawa abduhnya ke puskesmas ini. Iya Bu. Ya, makasih banyak Bu lah. Iya, sama-sama Bu. Untuk minggu lagi kasih. Iya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.